Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sabila dari kelompok 3 kelas MN24I. Di sini saya akan menjelaskan praktikum statistik bab 3 tentang uji T dependen dan uji T independen. Uji T dependen menggunakan data sendiri, sedangkan uji T independen menggunakan data kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji T dependen. Panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang dimiliki berupa data skor pre-test dan post-test sejumlah 30 orang peserta pelatihan. Seperti di sini. Di sini saya akan menggunakan angka NIM terakhir saya, yaitu angka 8. Lalu setelah mengubah data saya menggunakan NIM saya sendiri, lalu membuka aplikasi SPSS, setelah itu muncul kolom seperti ini. Variabel view diisi dengan post-test dan pre-test, seperti yang ada di kolom ini. Setelah itu, klik data view dan muncul kolom seperti ini, lalu kolom kotak ini diisi dengan NIM yang sudah diisi sesuai dengan penempatannya pre-test dan post-testnya. Setelah itu, mengklik analis dan klik deskriptif statistik, lalu muncul kolom pilihan seperti ini. Lalu klik explore dan muncul kolom seperti ini. Lalu post-test dan pre-test dimasukkan ke kolom dependent list. Setelah itu, klik option. Setelah klik option, lalu klik factor levels together dan stem and leaf. Setelah itu, klik continue dan klik OK. Lalu muncul data seperti ini. Lalu tahap selanjutnya setelah uji tes normality yaitu paired sample t-test. Yang pertama, klik analis, lalu mengklik compare means. Setelah itu muncul seperti pilihan di sini. Pilih paired sample t-test. Setelah muncul seperti ini, klik pretest pada variabel 1 dan posttest pada variabel 2 secara berurutan. Lalu klik option di atas bagian kanan. Setelah itu muncul seperti ini. Setelah muncul confidence seperti ini, klik 95%. Setelah itu klik continue, lalu OK, dan muncul data seperti ini. Karena di sini data saya tidak normal, maka tahap selanjutnya yaitu saya menggunakan uji Wilcoxon. Yang pertama yaitu klik analis. Setelah klik analis, lalu klik non-parametric test. Setelah itu muncul pilihan seperti ini. Klik legalisi dialog. Setelah klik legalisi dialog, muncul data seperti ini. Lalu klik to relate samples. Setelah itu masukkan pretest pada variabel 1 dan posttest pada variabel 2 secara berurutan. Setelah itu klik OK dan muncul data Wilcoxon seperti ini. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Pretest dengan sig 0,075 dan post-test dengan sig 0,000 dapat disimpulkan sig pretest sebesar 0,075 lebih besar dari 0,05 dan sig post-test 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan skor pretest berdistribusi normal dan skor post-test berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji paired t-test tidak terpenuhi. Oleh karena itu, menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan paired sample atau uji Wilcoxon. A. Analisis deskriptif. Kategori dan jumlah. Kategori negatif rank dengan jumlah 0, positif rank dengan jumlah 29, dan ties dengan jumlah 1. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signet Ranks Test diketahui sebagai 29 peserta menunjukkan peningkatan skor hasil belajar setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Tidak ada peserta yang mengalami penurunan skor dan satu peserta tidak mengalami perubahan skor. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum terdapat peningkatan hasil belajar setelah pelatihan. Dengan demikian, pelatihan kewirausahaan memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan skill kewirausahaan pada pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu B. Uji korelasi.
Pretest dan posttest korelasinya 0,119 dengan sig 0,531. Kesimpulannya, berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,119 dengan nilai sig 0,531. Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Selanjutnya yaitu hasil paired sample t-test. Pretest dan posttest T-nya 11,165 dengan sig 0,000. Dapat disimpulkan, berdasarkan tabel output diketahui nilai sig to t-rate sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata antara hasil belajar pretest dengan posttest. Artinya, pelatihan kewirausahaan berpengaruh dalam meningkatkan skill kewirausahaan pada pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu uji T independen. Saya menggunakan data kelompok, yaitu data kelompok pedagang cilok. Data yang dimiliki berupa data keuntungan dalam per hari pada pedagang cilok, keliling, dan di tempat. Responden sejumlah 26. Setelah membuat data kelompok seperti ini, maka selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS, lalu klik variable view dan menamakan datanya seperti ini pada kolom variable view-nya. Selanjutnya, value pada data kelompok diisi dengan 1 sama dengan keliling dan 2 sama dengan di tempat. Selanjutnya yaitu menggunakan data view. Setelah mengklik data view, isi skor dengan data cilok seperti ini dan kelompoknya seperti ini. Setelah itu, klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik explore. Setelah itu muncul seperti ini. Setelah itu, isi dependent list dengan skor dan factor list dengan kelompok. Lalu setelah itu, klik plots. Setelah klik plots, muncul kotak dialog seperti ini. Centang factor levels together dan klik normality plots with test. Lalu klik continue dan klik OK, maka akan muncul uji normality. Setelah tes uji normality, lalu menggunakan uji hipotesis T independen. Yang pertama yaitu klik analyze, lalu klik compare means, lalu klik independent sample t-test. Seperti ini. Lalu input variabel skor ke kotak tes variabel dan kelompok ke grouping variabel. Setelah itu, klik define group. Setelah klik define group, maka akan muncul tampilan seperti ini. Grup 1 diisi dengan angka 1 dan grup 2 diisi dengan angka 2. Lalu klik continue dan klik OK, maka hasil output SPSS akan muncul seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, data keliling dengan sig 0,089, sedangkan data di tempat dengan nilai sig 0,617, dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai sig kelompok keliling sebesar 0,089 dan nilai sig kelompok di tempat sebesar 0,617. Karena nilai sig kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji T independen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji T independen. Karena di sini data saya normal, maka tidak menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan uji T independen sample test. A. Analisis deskriptif keliling dengan rata 22,50 dan di tempat dengan rata 221,67. Dapat disimpulkan, berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata sampel keuntungan kelompok keliling sebesar 22,50 dan rata kelompok di tempat sebesar 221,67. Secara deskriptif, dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata keuntungan harga antara kelompok keliling dengan kelompok di tempat, yaitu keuntungan harga kelompok keliling lebih besar dari kelompok di tempat. Untuk membuktikan apakah
terdapat perbedaan tersebut signifikan pada populasi atau tidak, maka dapat dilakukan pada output kedua. Hasil independent t-test uji homogenitas Levin, F-nya yaitu 0,053 dengan sig 0,820, lalu di bawahnya yaitu terdapat tidak dilatih dan dilatih. T-nya 0,019 dengan sig 0,985. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output, maka didapat sig Levin test for equality of variance sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05. Artinya, varian data antara kelompok keliling dan kelompok di tempat yaitu homogen, sehingga penafsiran tabel output independent sample test berdasarkan hasil output, maka didapat sig Levin test for equality of variance sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05. Artinya, varians data antara kelompok keliling dan kelompok di tempat yaitu homogen, sehingga penafsiran tabel output independent sample test berpedoman pada equal variance assumption untuk nilai sig yaitu two-tailed yaitu sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata keuntungan harga antara kelompok yang keliling dan kelompok yang di tempat. Mengingat secara deskriptif output 1, rata-rata keuntungan kelompok keliling lebih besar dari rata-rata skor kelompok di tempat. Maka, dapat disimpulkan juga bahwa keuntungan harga kelompok keliling lebih baik dibanding kelompok di tempat. Sekian penjelasan bab 3 uji T dependen dan independen dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.